Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Seperti yang kita ketahui bahwa dinosaurus merupakan kelompok hewan purba yang muncul pertama kali pada periode Trias, yaitu sekitar 252 juta tahun yang lalu. Hewan ternama dinosaurus ini menjadi penghuni utama bumi sampai periode Kapur sebelum akhirnya mengalami kepunahan secara massal. Namun hingga kini keberadaan para dinosaurus tersebut masih menjadi sebuah misteri besar. Banyak yang mengatakan bahwa hewan yang satu ini masih ada yang belum punah. Bahkan beberapa ilmuwan ada juga yang percaya spesies dinosaurus masih ada di dunia ini. Hanya saja belum diteliti lebih mendalam lagi. Salah satu hutan yang masih menjadi dugaan hewan tersebut masih ada ialah hutan Afrika. Pasalnya beberapa penduduk setempat pernah menjumpai hewan yang mirip dengan dinosaurus. Lalu jenis dinosaurus apa yang dilihat oleh penduduk setempat? Dan benarkah hal tersebut? Mari tonton terus video ini sampai habis. Mungkin kalian pernah mendengar nama Brontosaurus dengan ciri khas leher panjangnya serta badan yang besar. Besarnya melebihi berlipat-lipat dari ukuran gajah. Dinosaurus ini diperkirakan telah punah puluhan juta tahun lalu karena hantaman asteroid. Sangat sulit untuk dipercaya jika dinosaurus ini masih ada. Namun suku pedalaman Kongo konon pernah melihat makhluk yang identik dengan Brachiosaurus ini. Mereka menamai dino tersebut dengan Mokelembembe, yang artinya dia yang membuat arus sungai berhenti. Laporan pertama yang menyatakan pernah menemukan makhluk ini berada di Kongo Basin yang terjadi pada tahun 1776. Seorang misionaris Perancis bernama Lievin mengaku melihat sebuah jejak kaki yang ukurannya sangat besar. Jejak kaki itu mempunyai 3 jari dengan diameter total 99 cm. Sayangnya dia tak melihat makhluk apa yang meninggalkan jejak itu. Lalu pada tahun 1909, sebuah istilah yang mendeskripsikan keberadaan makhluk besar di Kongo Basin diungkapkan autobiografi seorang pemburu asal Jerman bernama Carl Hagenbeck. Dia menyebut mendapat 2 orang saksi yang pernah menemukan makhluk aneh di daerah Rhodesia atau Zimbabwe yang disebut berbentuk setengah gajah dan setengah naga. Seorang peneliti hewan dan tumbuhan bernama Joseph Menges juga memberitahukan hal yang sama pada Hagenbeck. Dia juga mendengar tentang keberadaan makhluk besar di sekitar Afrika Tengah dari penduduk lokal. Hagenbeck berspekulasi bahwa makhluk itu tak lain adalah Brontosaurus. Padahal makhluk itu sudah punah jutaan tahun lalu. Sampai akhirnya ada seorang petualang asal Jerman pada tahun 1911 yang memberi laporan bahwa dia menemukan sejenis buaya di danau Bangweulu yang diberi nama Nsanga. Namun buaya itu berbeda ketika dilihat dari kulitnya. Dia melanjutkan bahwa dia gagal memfoto hewan itu, tapi dia membawa potongan kulitnya. Laporan lain mengenai keberadaan makhluk aneh di Afrika Tengah juga diambil dalam buku berjudul Exotic Zoology yang dirilis pada tahun 1959, karya Willy Ley. Dalam buku itu, Ley mendapat laporan dari seorang petualang asal Jerman bernama Ludwig Freiherr von Stein. Von Stein menyatakan dia mendengar cerita tentang Mokelembembe dari penduduk lokal dan semuanya merujuk pada makhluk yang sama. Dalam laporannya, von Stein mendeskripsikan yang dia dengar dari penduduk lokal. Mokelembembe berwarna coklat keabu-abuan, kulitnya lembut dan tubuhnya seukuran gajah. Selain itu, makhluk itu mempunyai leher yang panjang dan lentur. Makhluk itu kabarnya pernah menyerang orang tapi tidak memakannya. Von Stein mendengar bahwa Mokelembembe hidup di dalam sebuah gua. Beberapa penduduk lokal menyatakan mengetahui letak makhluk itu mencari makanan. Von Stein sempat minta diantar untuk melihat tempat itu dan di sana banyak tanaman dan buah-buahan segar. Sayangnya dia tak bisa meneliti jejak Mokelembembe karena banyaknya jejak yang dihasilkan gajah dan kuda Nil. Banyak ekspedisi yang dilakukan ke wilayah Afrika Tengah untuk mencari makhluk-makhluk aneh, termasuk Mokelembembe. Pada tahun 2016, sekelompok pemuda asal Afrika Selatan membuat film dokumenter tentang pencarian Mokelembembe. Mereka menghabiskan 4 pekan mewawancara berbagai penduduk lokal.
Hasilnya, mereka kesulitan memberi kesimpulan adanya makhluk itu karena perbedaan kepercayaan para penduduk lokal. Ada yang menyebut makhluk itu sebagai arwah. Ada yang menyebutnya berbentuk nyata, hanya saja sudah punah 1 dekade yang lalu. Film dokumenter itu pun kemudian dijual ke Discovery Afrika. Dari berbagai kesaksian penduduk lokal dan orang-orang yang telah melakukan ekspedisi, Mokele Mbembe belum bisa disimpulkan secara pasti. Kalau mengambil pendapat bahwa makhluk itu berbentuk nyata dan bukan arwah, kita bisa membuat prediksi makhluk yang menyerupai atau sebetulnya Mokele Mbembe itu ada 3 kemungkinan, yaitu kuda Nil, gajah, atau badak. Karena fisik yang disebutkan warga mirip dengan hewan-hewan itu. Yang pertama, kuda Nil. Dari ciri-ciri fisik yang diungkapkan orang-orang tentang Mokele Mbembe, kuda Nil memang tak punya banyak kemiripan. Namun prediksi ini muncul karena ditemukannya jejak kaki hewan misterius oleh Lievin yang kemudian dianggap sebagai Mokele Mbembe. Dan jejak itu sangat mirip dengan jejak kaki kuda Nil. Yang kedua adalah gajah. Gajah memang tak punya kemiripan dengan fisik Mokele Mbembe, selain dalam hal ukuran yang sama-sama besar. Hanya saja, kemiripan akan terlihat kalau kita perhatikan gajah yang sedang berenang di dalam air. Belalai gajah yang panjang sangat mungkin untuk digambarkan masyarakat sebagai Mokele Mbembe. Dan yang terakhir adalah badak. Ada kesaksian warga lokal yang menyebutkan bahwa Mokele Mbembe mempunyai tanduk di kepalanya. Hal itu sudah jelas bahwa binatang yang hidup di Afrika mempunyai tanduk dan berkepala besar tak lain adalah badak. Tanduk yang disebut-sebut itu sebenarnya adalah chula. Pada tahun 2001, dalam sebuah seri tayangan BBC yang berjudul Kongo, para penduduk lokal diwawancara tentang Mokele Mbembe. Setelah memberitahu jawabannya, mereka diperlihatkan ilustrasi makhluk-makhluk yang hidup di alam buas, dan mereka menyatakan kemiripan binatang itu dengan badak. Sampai saat ini belum ada kepastian akan adanya makhluk bernama Mokele Mbembe. Selama itu pula Mokele Mbembe akan tetap menjadi misteri. Mungkin nanti akan ada penemuan baru, entah itu untuk membenarkan atau membantah. Menurut kalian, apakah Mokele Mbembe benar-benar ada? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.